Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan yang sekarang berada di rumah, dimanapun engkau berada pada pagi ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan siapapun. Dan saya percaya, mari kita pada pagi ini membuka hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Mari sebelum kita meneruskan dengan pujian dan penyembahan kita, sama-sama kita berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu ya Bapa dalam setiap pribadi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan hari-hari sebelumnya ya Bapa. Dan kami mengundang juga Engkau akan beserta dengan kami ya Bapa di hari akan mendatang ya Tuhan. Dan Tuhan pada pagi ini ya Bapa, kami ingin mempersiapkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Dan Tuhan kami mengundang agar Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap keluarga, hadir di dalam setiap pribadi di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, dimanapun kami berada pada pagi ini ya Bapa, kami menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, ingin menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau ya Bapa. Dan mari kita yang siap untuk memuji Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita dan menyatakan lagu yang pertama, masuk hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita sama-sama kita berdiri dan bertepuk tangan dengan Tuhan. Masuk hadirat
Kudus yang hidup ada di dalam kita. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Hanya nama Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan. Oh haleluya Yesus. Nama Engkau ya Bapa, karena kuasa Engkau terlalu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin mengangkatkan pujian ini, penyembahan ini sebagai doa kami pada pagi ini. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketika katakan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketika katakan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita ketika dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan Haleluya Tuhan. Benar ya Bapa, hanya kasih-Mu ya Tuhan, karena darah-Mu ya Bapa yang telah menebuskan setiap kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu ya Tuhan, Engkau telah sucikan setiap kami ya Bapa. Apapun pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, Engkau tidak sekalipun memandang itu ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami mau menyatakan kasih
di dalam apapun yang kami mau lakukan ya Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, biar nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Oh haleluya Bapa. Mari kita angkatkan chorus lagu ini sekali lagi sebagai doa kita. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang akan menyertai kami dimanapun kami pergi, kemanapun langkah kami akan melangkah, kemanapun kaki kami melangkah ya Tuhan. Kami mengundang agar Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang mendahului kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, agar setiap firman yang keluar dari mulut-Nya Tuhan akan menjadi berkat untuk setiap kami ya Bapa. Dan setiap kami akan diberkati ya Tuhan dimanapun kami berada pada pagi ini ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan mari kita yang sudah diberkati pada pagi ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi warga BM Kairos serta saudara-saudari yang hadir pada pagi ini. Pertama, saya ingin mengalu-alukan kehadiran kita semua untuk ibadah online pada minggu ini sekali lagi. Walaupun kita tidak bersemuka seorang dengan yang lain, tetapi kita dalam satu kesatuan oleh karena Roh Kudus ada bersama kita bersama-sama, baik di tempat kamu masing-masing, baik di sini. Dan oleh itu kita mengerti bahwa ibadah ini adalah untuk memuliakan, meninggikan Tuhan. Terlebih dulu terima kasih Sharon dan tim pujian penyembahan dan para pemain musik kita, bahwa kita telah dikuatkan, dihiburkan dalam roh kita melalui beberapa lagu yang telah kita ikut sama-sama memuliakan, meninggikan, membesarkan Tuhan. Dan pagi ini juga kita akan meneruskan dengan satu tajuk yang baru, siri baru untuk bulan Maret hingga awal pertama bulan April. Dan kita akan masuk dalam tajuk ataupun topik yang kedua. Dan sebelum itu saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kasihi dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi atas kesempatan sekali ini, pagi ini, di mana kami dapat menikmati kebaikan Tuhan, memberi setiap pribadi kami kesehatan, perlindungan, tuntunan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah raya bersama-sama pada pagi ini. Kami berterima kasih karena Engkau senantiasa merencanakan apa yang ada di surga, Engkau ingin jadikan di bumi ini. Karena itu adalah hasrat hati
Bapa yang di surga untuk anak-anaknya yang masih di bumi ini. Dan dengan itu jadikanlah seperti apa yang engkau inginkan pagi ini lewat firman-Mu yang kami ingin pelajari bersama. Bapa, bagi mereka beberapa mungkin antara kami yang kurang sihat secara tubuh jasmani, kami berdoa agar Engkau menyertai di mana mereka berada. Tangan-Mu ditumpang untuk memberi kekuatan dan kesehatan kembali kepada mereka. Dan bagi mereka yang mungkin belum berkesempatan beribadah dalam beberapa masa yang lampau, pagi ini biarlah mereka sekali lagi mengenal bahwa diri mereka ingin mendekati Engkau dalam persekutuan, karena ingin menyebut nama Tuhan dalam bibir mulut mereka. Panggil Engkau adalah Allah dan Tuhan, panggil Engkau adalah Allah Bapa surgawi mereka. Dan dengan itu terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan setiap pribadi kami yang percaya kepada Yesus, karena Dialah yang mengenal isi Bapa kami yang di surga. Dia yang akan menuntun pikiran kami, menuntun pendengaran kami, dan menuntun kami belajar daripada firman-Mu. Dan untuk hamba di sini, saya hanya berharap kepada tuntunan urapan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami dengar pada pagi ini sungguh Engkau urapi, sungguh Engkau berkati setiap kami yang bersama-sama dalam ibadah online ini. Terima kasih karena Engkau sungguh ingin anak-anak-Mu diberkati lewat firman-Mu. Dan kami berterima kasih karena Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami pada pagi ini sekali lagi. Hanya dalam nama-Mu Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah kita sekali lagi. Topik yang kita akan lihat ialah pekerjaan rekonsiliasi Kristus. Pekerjaan rekonsiliasi Kristus. Dalam arti kata yang lain, Christ's work of reconciliation. Yaitu daripada satu teks Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga 22. Karena bacaan ini agak panjang, saya akan hanya baca 2 ayat yang pertama termasuk yang ketiga. Selepas itu kita skip ke beberapa ayat yang kebelakangannya, sebab 2 ayat pertama itu adalah Paulus mengingatkan siapa jemaat yang di Efesus ketika itu, yang mana mereka adalah kebanyakan orang bukan Yahudi, Gentiles. Memang ada orang Yahudi yang sudah percaya tetapi bilangannya sedikit, tetapi kebanyakan mereka yang menjadi anggota Efesus pada ketika itu adalah orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang dahulu hidup mereka jauh daripada Tuhan. Nah, dari ayat 13 hingga ke 22 adalah menerangkan bagaimana mereka itu dipulihkan perhubungan mereka dengan Tuhan melalui pekerjaan Yesus yang dipanggil Christ's work of reconciliation. Karya Yesus melalui rekonsiliasi Dia. Dan kita akan baca ayat 11 dengan 12 dulu. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke, kita skip pergi ke ayat 18 hingga 22. Karena oleh Dia
kita kedua pihak. Kedua pihak di sini artinya orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan ayat yang terakhir, di dalam Dia yaitu Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apabila kita melihat latar belakang ataupun konteks bacaan ini, Paulus adalah seorang Ibrani tulen, pure Jew, pure Israel, bercakap kepada orang jemaat yang di Korintus, di Efesus, dan yang peratusnya banyak adalah daripada orang-orang Gentiles yang bukan Yahudi. So apabila kita melihat apa yang telah dikatakan dalam ayat 11 hingga 22, dan sebenarnya dari ayat 1 hingga 10 itu adalah cara Paulus bercakap sebagai orang Yahudi, minda dan otak dan budaya seorang Yahudi kepada orang yang bukan Yahudi. So there is a cultural barrier dalam unsur-unsur cakapan dia di sini untuk mengingatkan kembali bagi jemaat Efesus yang sudah percaya bahwa mereka sebagai orang Gentiles, orang bukan Yahudi, begitu jauh sebab dia bercakap dari segi seorang Yahudi, suku yang telah dipilih Allah sendiri. Itu yang maksud saya di sini, cara dia bercakap adalah begitu cultural, konteks dia. Tetapi dalam beberapa ayat kemudian dia menyatakan bahwa semua itu sudah dia hapuskan. Tidak ada lagi dinding pemisahan. Tidak ada lagi orang Gentile, tidak ada lagi orang Ibrani. Karena darah Yesus Kristus telah merekonsiliasikan mereka, mempersatukan mereka. Maka tidak ada darjah satu yang kurang, satu yang lebih. Semua kedua-duanya sama. Itu maksudnya kedua-dua pihak dipersatukan, didamaikan, bukan lagi menurut daging, bukan lagi menurut budaya, tetapi oleh karena darah Yesus, oleh karena karya Yesus di kayu salib, yaitu karya yang mendamaikan ataupun membuat satu reconciliation antara dua pihak itu. Itulah tajuk kita pada pagi ini. Bahwa konteks pembacaan seluruh teks ini adalah orang Yahudi dan orang bukan Yahudi bertemu ataupun berdamai melalui Kristus. Sebelum itu, saya ingin membawa kita melihat secara overview keseluruhan konteks itu. Dan kita akan melihat 2 ataupun 3 poin selepas itu. Dan selepas itu kita akan membawa konteks yang 2000 tahun dahulu itu kepada sekarang ini, zaman kita, masa kita sekarang. Sebab apa yang kita baca ini adalah 2000 tahun yang dahulu. Apa yang Paulus beritahu kepada jemaat yang di Efesus. Nah, untuk rumusannya, apakah pengajaran di sana itu 2000 tahun yang dahulu bagi
orang-orang bukan Yahudi yang telah dinasihatkan oleh Paulus itu kepada kita pada hari ini. Dan selepas itu barulah kita akan masuk ke dalam satu upacara yang luar biasa, yaitu perjamuan kudus Tuhan. Karena karya Yesus di kayu salib itulah melayakkan kita bersama-sama di meja itu. Oke, begitu perjalanan ibadah kita pada pagi ini. Maka saya mendirikan satu topik ini berdasarkan konteks tadi itu yang berbunyi karya ataupun pekerjaan rekonsiliasi Kristus. The reconciliation work of Christ. Ada beberapa, tetapi saya pilih satu saja dulu, yaitu Wayne Grudem mengatakan satu definisi rekonsiliasi. Katanya, penghapusan permusuhan. Penghapusan permusuhan dan pemulihan persekutuan. Maksudnya dulu ada persekutuan, tetapi karena ada permusuhan, enmity dalam bahasa Inggris, maka terpisah. Jadi rekonsiliasi itu menurut Wayne Grudem adalah menghapuskan permusuhan yang berlaku dan memulihkan persekutuan semula. Berarti ada unsur maaf-maafan, ada unsur penerimaan, ada unsur damai sejahtera yang sudah pulih. Dalam teks ini, Paulus menekan dengan kuat pengejaran kebenaran Injil kepada jemaat Efesus itu. Dia tekan kuat satu kebenaran, sebab mereka tidak kenal, tidak faham, belum betul-betul menginsafi diri mereka. Kebenaran ini begini, bahwa pekerjaan rekonsiliasi Kristus adalah terjadi antara manusia dengan Allah, dengan manusia sesama manusia. Rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, rekonsiliasi dengan manusia dan manusia. Tengok dia punya urutan. Bukan manusia-manusia, manusia Allah dulu, barulah manusia dengan manusia dapat berlaku. So, pekerjaan Kristus di kayu salib adalah yang utama sekali, pertama sekali adalah untuk reconciliation, perhubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus oleh dosa itu. Apabila manusia sudah berdamai dengan Allah, barulah berlaku apa-apa enmity, apa-apa permusuhan antara manusia dengan manusia dalam nama Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus, oleh karya Yesus di kayu salib memberi rekonsiliasi itu, manusia boleh dipulihkan persekutuan semula. Yesus telah menghapus dosa mereka, mereka yang sebagai orang bukan Yahudi di Efesus itu, yang sudah percaya kepada Yesus. Dosa kita pada hari ini termasuk sudah dihapus oleh Yesus di kayu salib. Dan dia telah melakukan pekerjaan rekonsiliasi ini. Sejak kayu salib itu sampai ke hari ini, sampai ke kedatangannya yang kedua kali. Itu makanya sekarang ini kita adalah di dalam zaman anugerah. Kita menerima pertobatan, kita menerima pengampunan karena karya Yesus di kayu salib itu membuat kita
reconcile back with God, persekutuan kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga 19 berbunyi begini. Dan semuanya ini adalah dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini kata Paulus, Yesus telah memberi pelayanan pendamaian itu kepada dia. Dan semua kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan diberi tugas yang sama sebagai perantaraan pendamaian manusia dengan manusia. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2000 tahun yang dulu. Sekarang, selepas 2000 yang dulu, berita yang sama, berita rekonsiliasi yang sudah genap dilakukan Yesus itu diserah kepada orang yang percaya sekarang, supaya kita juga menjadi perantaraan, mendatangkan rekonsiliasi antara apa-apa perseteruan antara dua pihak, manusia dengan manusia. Sebagai orang percaya, kita telah mengalami, yang sudah percaya kepada Yesus itu, kita sudah mengalami the joy of this reconciliation. I believe, saya percaya semua kita sudah merasa itu. Damai sejahtera, sukacita, karena kita pasti dan tahu bahwa kita sudah direconcile dengan Allah kita. There is this great joy of being reconciled. Sudah diperdamaikan, sudah didamaikan perhubungan yang sudah putus tadi itu dengan Allah, dengan Bapa kita yang di surga. Maka kita adalah alat. Dengar ini. Maka kita adalah alat yang dipakai Tuhan sebagai mendatangkan kedamaian, membawa manusia kepada yang lain itu berdamai antara hidupnya dengan Allah. Itu adalah Injil. Itu adalah berita keselamatan dalam Yesus Kristus. The good news, berita yang baik tentang pekerjaan rekonsiliasi manusia dengan Allah. Kita lihat poin yang pertama. Dalam ayat 11 dengan ayat 12, Paulus mengingatkan orang-orang yang di Efesus itu, yang dulu mereka ini adalah orang bukan Yahudi. Dia mengingatkan kepada mereka siapa mereka sebelum mereka menerima Kristus. Bagaimana keadaan hidup mereka? Siapa mereka? Baru-baru ini dalam kelas saya di kelas diploma FLTC, kita telah menerima 7 orang penuntut. Dalam 2 hari kita telah beri kepada mereka masa untuk masing-masing mereka beri kesaksian kehidupan bagaimana mereka sudah terima Tuhan. Dan saya katakan hanya cerita tentang 3 unsur saja. 1, bagaimana kehidupan lama kamu sebelum terima Yesus, dan yang kedua saat kamu menerima Tuhan Yesus, dan yang ketiga bagaimana keadaan kehidupan kamu selepas. Wow, I tell you, setiap kesaksian mereka sangat menyentuhkan hati. Masing-masing mempunyai pengalaman yang lain, mempunyai kesaksian yang lain. Apabila saya baca ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10 itu,
Itu adalah kesaksian dulu saya, kesaksian kehidupan saya dulu. Begitu juga saya rasa menjadi kesaksian setiap kita di sini. Menggambarkan siapa kita dahulu sebelum menerima Yesus Kristus itu. Itu maksudnya ayat 11 dan 12 Paulus memberi tahu kepada mereka bahwa kehidupan mereka yang dulu itu adalah begitu berbeza sekali daripada mereka sudah menjadi percaya kepada Yesus. Ada seorang saya mau quote di sini, yaitu William Hendrickson. Dia mengatakan apa yang telah dikatakan Paulus dalam ayat 11-12 dengan perkataan seperti begini tentang orang-orang Gentiles itu yang belum percaya pada Yesus. Mereka adalah orang tanpa Kristus. Mereka adalah orang tanpa kewarganegaraan surga, tanpa teman surga, tanpa harapan, tidak ada Tuhan, jauh sekali daripada persekutuan dengan Tuhan, karena ada tembok, ya, ada tembok permusuhan. Tembok itu adalah dosa yang memisahkan. Itu yang telah dikatakan William Hendrickson. Apabila kita baca semula ayat 11 dengan 12 itu, perkataan orang Yahudi sebut orang Gentiles itu sebagai orang tidak bersunat. Actually the term, istilah tidak bersunat itu is very cynical. Maksudnya penggunaan istilah itu menyatakan betapa rendah orang Gentile berbanding dengan mereka orang yang dikatakan mereka sudah dipilih Allah. Apa tanda orang yang dipilih Allah? Adalah bersunat. So mereka memegahkan diri mereka sebagai orang yang telah dipilihkan Tuhan, dan tandanya adalah bersunat bagi mereka yang lelaki. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, itu dikatakan orang tidak bersunat. It's a very cynical, sinis kata kita sekarang, very sinis, membawa arti yang begitu merendahkan martabat seseorang itu, suku itu. Nah, jika saya telah hidup dalam waktu zaman Paulus menceritakan tentang itu dengan orang Efesus, saya rasa saya pun seperti orang Gentile yang pada masa itu. Kita semua, karena kita bukan orang dipilih Allah, kita bukan orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita membuat banyak ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi dalam bacaan yang tidak saya baca, Tuhan-Tuhan itu adalah tidak berdaya, tidak mampu, tidak dapat memberi harapan, tidak dapat memberi janji yang baik, yang kekal, sebab mereka adalah bukan Allah pencipta. Sebaliknya, apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus itu, kita sudah dikatakan dalam ayat 13 itu sudah menjadi dekat. Yang jauh sudah menjadi dekat. Paulus mengatakan begini, apakah kamu ingat kehidupan kamu sebelumnya Kristus menebus kamu? Masihkah kamu ingat bagaimana keadaan hidup kamu sebelum Yesus menebus kamu? Dia memperingatkan kepada orang-orang bukan Yahudi yang sudah percaya dengan Yesus atas latar belakang kehidupan mereka. Today, hari ini adalah baik kalau kita bukan untuk it's good
we remember who we were once, agar kita dapat menikmati betapa indahnya yang di sebalik itu dalam Yesus Kristus. Janji-janji Yesus Kristus. You see, there is a big contrast dulu dan sekarang ini. Begitu jelas dalam kata-kata Paulus bagi orang-orang yang bukan Yahudi, mengingatkan latar belakang mereka dan siapa mereka hari ini. Dia katakan, ingatlah siapa kamu sebenarnya. Tanpa kasih karunia Allah bersama kamu, tanpa Kristus, tanpa Tuhan, tanpa harapan. Tetapi sekarang apa yang ada di dalam kamu adalah segala yang telah Yesus bagi dengan orang Yahudi. Sebab Paulus ini orang Yahudi. Apa yang Allah telah janji kepada mereka, kepada orang Yahudi, juga sudah diberi kepada semua orang yang lain. Oleh karena pekerjaan Yesus di kayu salib itu, pekerjaan ataupun karya reconciliation. Sekarang sudah 2000 tahun, dekat 2000 tahun sejak Paulus menulis surat ini. Paulus menulis surat ini kepada mereka mengikut pelajaran tahun 62 sesudah Masehi, sesudah Yesus bangkit ke surga. 62 tahun. Sekarang 2020. Masuk tahun ini 21. It's almost 2000 years. Apa yang telah dijaminkan oleh Yesus yang diperingatkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus itu, semua jaminan itu 2000 selepas itu hingga hari ini kekal sama. Rekonsiliasi 2000 tahun yang dahulu sampai ke hari ini masih berlaku. Untuk sesiapa manusia yang belum menerima Tuhan dapat direconcile back relationship with God. Itu yang telah ditawarkan, telah diperingatkan oleh Paulus kepada jemaat di sana. Kenapa dia memperingatkan mereka? Sebab tawaran kota Efesus pada ketika itu sangat hebat buat mereka. Seperti hari ini, dunia sangat hebat, menawarkan banyak keadaan untuk orang mau ikut dunia. Tetapi apabila disebutkan dalam ayat 1 hingga ayat 10 dan diteruskan dengan ayat 11 hingga 12, siapa kehidupan manusia tanpa Kristus? Memang tidak ada harapan apa-apa. Tetapi dari ayat 13 yang jauh itu sudah menjadi dekat. Karena apa? Karya Kristus di kayu salib. Saya ulangi dalam bahasa Inggris. We have biblical assurance of salvation. We have confidence which is sure and certain of God's promises. We have complete forgiveness. We have revelation of God's truth in the scripture. We have the indwelling of the Holy Spirit in us. And we have Christ promised to come back again to take us back to heaven. That is the work of Christ on reconciliation. Karya Yesus Kristus di kayu salib untuk merekonsiliasikan perhubungan manusia yang sudah putus itu balik kepada Tuhan, supaya inilah yang berlaku kepada kita, yang telah dijanjikan, diwariskan kepada mereka yang di Efesus ketika itu, orang-orang yang bukan Yahudi sudah terima Tuhan. Ini janjinya 2000 tahun yang dulu selepas itu, all the way, itu juga janji yang sama sampai hari ini, sampai Yesus datang kedua kali nanti.
Poin yang kedua, pekerjaan rekonsiliasi Yesus itu dalam ayat 13 hingga 18 adalah untuk menjadikan semua manusia yang berlainan keturunan, berlainan bahasa, berlainan agama dululah, yang berlainan budaya dia, apabila percaya kepada Yesus dengan pekerjaan rekonsiliasi Yesus itu, mereka dijadikan satu. Itu makanya kita menjadi satu tubuh, the church. Dan Christ yang sudah melakukan pekerjaan rekonsiliasi itu, dia menjadi kepala tubuh ini. The work of reconciliation of Christ unite all people of different races, of different cultures. Sebab kita ada satu Tuhan. Kita ada satu iman. Kita ada satu roh. So we have one church, the body of Christ. And Christ is our head. Saya ingin kita perhatikan baik-baik di sini. Pekerjaan ini adalah suatu misteri pada masa-masa lampau dulu, waktu perjanjian lama. Tetapi apabila Yesus sudah melakukan karya rekonsiliasi itu, misteri untuk manusia dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah sudah digenap, sudah ternyata. So there is no more secret how we can go back to God. It is only through being reconciled back unto God through Jesus Christ. Sebenarnya dalam teks ini, apa yang dikatakan Paulus antara dua pihak itu adalah pihak Yahudi dan pihak Gentiles. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang tidak terhitung dalam suku pilihan Tuhan. So ada jauh perbedaan ini, jauh sekali. Tetapi sekarang there is no more Jews, there is no more Gentiles, kata Yesus. Semua menjadi satu tubuh, layak dalam segala apa yang telah Tuhan janjikan. Bahwa seluruh situasi dari ayat 13 hingga ke 22 itu sudah berubah. Tidak lagi ada berpihak-pihak, hanya menjadi satu. Orang Yahudi tidak lagi menghinakan orang bukan Yahudi. Kristus telah mengambil semua hal yang memisahkan kedua pihak itu. Apa sekalipun, semuanya sudah Yesus ambil. Bahwa orang bukan Yahudi telah dibawa ke tempat orang Yahudi berdoa. Kalau dulu di tempel mereka berdoa itu ada satu ruang untuk orang bukan Yahudi. Selepas itu ada dinding, sehingga orang bukan Yahudi ini tidak dapat masuk dekat dengan ruang yang maha kudus itu, ataupun ruang di mana orang Ibrani lebih dekat dengan Tuhannya. Dalam ayat 19 hingga 22, pekerjaan rekonsiliasi Yesus selain daripada mempersatukan manusia menjadi satu tubuh, di sini dia membuat satu tubuh itu yang sudah dijadikan satu itu masuk ke dalam satu kerjaan, yaitu kerjaan Allah. Kalau ada kerjaan, ada pemimpinnya, ada rajanya. So God, Jesus adalah mempunyai kerjaan itu, yang mempunyai kerjaan itu. Sekarang kita memiliki akses, jalan masuk ke dalam kerjaan itu melalui Yesus Kristus. Yesus sudah membuka pintu gerbang
dan mengundang sesiapa yang dapat masuk melalui rekonsiliasi itu menjadi warga kerajaan Allah. Itu sebabnya dulu tadi dikatakan mereka tidak, ataupun mereka ini sebelum terima Yesus, mereka bukan warga surga maksudnya. So sekarang kita boleh menjadi warga bersama-sama dalam kerjaan. Sepanjang sejarah gereja di bumi ini, satu persatu kerajaan, satu persatu kingdom timbul tenggelam, timbul tenggelam, sampai hanya ingatan dalam sejarah, dan tidak ada kesan siapa lagi ada daripada kerajaan itu ataupun daripada kingdom. Tetapi kerajaan yang Allah bentuk ini, jemput kita masuk ke dalamnya, adalah satu kerajaan yang kekal, tidak akan putus, tidak akan berhenti. Ini adalah kerajaan yang Tuhan jemput supaya kita masuk menjadi warga negara kerajaan itu, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Dan jalannya hanya satu saja, reconciliation. Perbuatan ataupun karya Yesus di kayu salib itu sangat besar. Paulus menggunakan perumpamaan Roh Kudus sebagai kuasa ataupun oknum yang ketiga daripada Tuhan itu, menjadi wakil surga tinggal di dalam kita. Berarti kewargaan kita ini sudah dibuktikan, sudah dicop betul dan benar kita adalah warga kerajaan, sebab Roh Kudus dianugerahkan tinggal di dalam kita. Bukan karena kita percaya dengan agama, bukan karena agama yang membuat kita percaya kepada membawa kepada perdamaian dengan Tuhan. Tidak, adalah pekerjaan Yesus satu-satunya di kayu salib itu. Mengapa begitu? Karena Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru, the foundation of our faith. Dia adalah satu-satunya foundation of the whole structure of this kingdom. Kita adalah warganya. Suatu kerajaan, suatu kingdom yang tidak akan goyah. Itu sebabnya dia kata kuasa iblis, kuasa neraka tidak akan mampu untuk menggoyahkan kerajaan Allah ini. So if we are in this kingdom, dibuktikan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Our identity. Sebagai rumusan, yang pertama, apa yang katakan Paulus kepada jemaat di Efesus tadi itu, seperti apakah kita sebelum Kristus? Kita sendiri dapat mengingatkan siapa saya, siapa diri kita, siapa suku kita sebelum kita menerima Yesus dulu. Sekarang 2000 tahun selepas Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus itu, firman Tuhan mau kita mengingatkan di mana kita dulu, di mana saya dulu, di mana Anda dulu sebelum menerima Tuhan Yesus Kristus. Only then can we appreciate where we are today. Barulah kita dapat beri satu appreciation, ucapan syukur yang tidak terhingga, yang tidak cukup apabila kita mengingat siapa kita dulu itu
banding dengan siapa kita sekarang ini di dalam Tuhan karena pekerjaan Tuhan. Bahwa dalam ayat 11-12 kata Paulus, kamu tanpa Tuhan, tanpa Kristus, tanpa kewarganegaraan surga, tanpa harapan, jauh daripada Tuhan. Nah, dia ingatkan yang kedua, seperti apakah kita setelah direkonsiliasikan oleh Kristus, selepas kita menerima Dia, seperti apakah kita setelah menerima Yesus, menerima rekonsiliasi oleh Yesus? Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya dan Anda, kita semua sebagai orang yang sudah percaya, telah dan sedang mengalami sukacita rekonsiliasi itu. Saya ulangkan, kita telah dan sedang mengalami sukacita, damai sejahtera, berapa janji-janji Tuhan, karena kita sudah mengalami rekonsiliasi. Apakah kita hanya tinggal setakat itu? Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan oleh darah Yesus itu. Bahwa kita sekarang dituntut, diminta menjadi pembawa perdamaian antara manusia yang belum percaya dengan Tuhan itu kepada Tuhan melalui rekonsiliasi Yesus Kristus ini. Yang kedua, kita diminta takut diamanatkan supaya menjadi perantaraan, perdamaian, rekonsiliasi antara dua pihak, manusia ini dengan manusia itu. Agar sekarang kita layak turut menjadi ahli-ahli waris, kita layak menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, kita layak menjadi peserta di dalam janji-janji Tuhan. Itu yang melayakkan kita menjadi perantaraan, membawa rekonsiliasi antara satu manusia dengan yang lain, membawa orang yang belum terima Tuhan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada rekonsiliasi. Itu panggilan Tuhan buat kita semua, supaya sebanyak mana manusia kita dapat menangkan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal itu, kerajaan Allah yang kekal, yang mana kita menjadi tubuh, Kristus menjadi kepala. Bahwa apabila kita merasakan kebaikan Tuhan seperti itu, kita tidak hanya tinggal sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen begitu saja, senang-senang menerima segala kebaikan selepas rekonsiliasi. Tetapi Tuhan menuntut kepada kita, bukan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada penginjil, bukan hanya kepada para guru yang mengajar tentang Alkitab, tetapi kepada siapa yang sudah menerima Tuhan, yang sudah menerima rekonsiliasi, dia itu layak membawa berita Yesus Kristus sebagai rekonsiliasi. Maka dalam kata yang lain, kita menjadi pelayan rekonsiliasi. Kita adalah alat yang Tuhan gunakan untuk membawa orang kepada Dia. Bahwa kita adalah alat untuk menyatukan manusia melalui kuasa rekonsiliasi Kristus sesama manusia.
Ini adalah berita yang hari ini kita menerima bahwa kita sudah rekonsiliasi. Kalau ada antara kita di sini, saudara-saudari yang belum betul-betul mengalami ataupun memahami, mengetahui dirinya sudah ada rekonsiliasi dengan Tuhan, berdoa, kongsikan dengan teman kita yang lain supaya dapat kita pelajari di mana kedudukan kita sebenarnya. I'm ready. Anybody can come to be guided. Mari kita berdoa. Betapa kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu memperdulikan kami. Sedangkan kami di tengah-tengah berdosa, Engkau mengutus anak-Mu untuk menyelamatkan kami. Tidak ada jalan, tidak ada usaha oleh kami sebagai manusia yang dapat membawa diri kami datang ke hadapan. Tetapi Engkau yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus sendiri. Hanya melalui Dialah seseorang manusia dapat diperdamaikan balik, karena perbuatan ataupun karyanya di kayu salib yang melakukan rekonsiliasi itu, pendamaian antara orang berdosa dengan Allah yang kudus, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Bapa Surgawi, dalam beberapa hari yang akan datang, mulai saat ini firman-Mu ini telah dikongsikan, dan kami tahu bahwa Tuhan, Engkau akan sungguh berbicara, khususnya di dalam zaman kami sekarang ini yang begitu tidak menentu, yang begitu menyatakan apa yang putih, apa yang hitam, apa yang benar, apa yang tak benar, sangat-sangat mengelirukan. Tuhan, bagi kami pengertian bahwa sungguh hanya di dalam Tuhan ada kebenaran yang tidak dapat dikeruhkan, yang tidak dapat dicemarkan. Apabila kami berdasarkan dengan firman-Mu, mendekatkan diri kami dengan firman-Mu, kami dapat bertemu dengan Engkau dalam firman-Mu, karena Roh Kudus yang akan membawa kami mengerti, yang akan membawa kami kepada karya Yesus Kristus yang membuat rekonsiliasi antara kami dengan Allah. Lakukan pekerjaan ini dalam kekuasaan nama-Mu Yesus Kristus yang telah Kau lakukan. Dan biar firman Tuhan pada pagi ini sungguh akan bukan hanya mencabar, tetapi menginsafkan kehidupan kami, siapa kami dulu, siapa kami sekarang. Dan kalau yang belum, supaya mereka ingin membawa diri mereka confident, benar, pasti mempunyai rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan menjalankan upacara perjamuan kudus. Say
22. Lukas pasal 22 ayat 14. Ya, Lukas pasal 22 ayat 14 hingga 27. Sorry, kita terus pindah daripada Minda mendengar khotbah sekarang ke meja terjemahan kudus. Sengaja saya buat terjemahan kudus ini selepas khotbah sebab hanya dengan karya Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, the work of reconciliation, yang melayakkan saya menghadap meja terjemahan kudus Kristus ini. Begitu juga dengan kita semua. Oke, Shalom sekali lagi semua saudara-saudari seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. I'm honored this morning untuk menyambut serta menjemput semua anggota BM Kairos dan semua saudara-saudari yang ada di ibadah online pagi ini, supaya kita dapat bersama-sama ambil bahagian dalam terjemahan kudus pagi ini. Kita diingatkan lagi pagi ini bahwa waktu malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, di mana menurut tradisi dalam Alkitab ini, Yesus memberi kepada murid-muridnya roti yang dia katakan begini, inilah tubuhku. Dan selepas itu dia beri anggur kepada mereka yang dalam katanya, ini adalah darahku. Kisah perjamuan kudus ini adalah juga untuk menunjukkan kebersamaan kita yang sudah menjadi satu tubuh, kita yang sudah dijadikan dalam satu kerjaan untuk layak dalam perjamuan kudus ini. Meaning there is a unity, the spirit of unity. Ajaran Paulus dalam message tadi itu yang kita telah dengar mengingatkan orang-orang bukan Yahudi ketika itu, bagi kita yang sekarang juga selepas 2000 tahun ini, bahwa hanya dengan karya rekonsiliasi Kristus di kayu salib yang telah memperdamaikan kita kembali dengan Tuhan, maka dengan itu melayakkan kita bersama-sama, united together in one spirit, in one faith, in one body, menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan begini, karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam teks yang lain, di setiap Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu dikatakan Injil sinoptik. Dan bersama dengan 1 Korintus pasal 11, ungkapan-ungkapan sakramen ataupun perjamuan kudus ini adalah satu ungkapan yang menyatakan sesuatu yang akan datang, yang kita menantikan, yang kita tunggu. Selain pada mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah buat, Yesus juga mengatakan Dia tidak akan mengambil daripada hasil anggur ini, tetapi suatu ketika nanti di surga digenapilah segalanya
dan Dia akan mengambilnya bersama kita di surga di sana, bersama orang yang percaya. So there is also a looking forward of another complete celebration of what Christ has done. Apa yang kita buat sekarang dalam beberapa masa mengingatkan Dia. Tapi pada masa yang sama, we look forward that we are going to have this celebration with Him in heaven when all things has been fulfilled. Itu kata Dia. Maka dalam Matius 26 ayat 26-27, di situ dia kata, ambillah, makanlah. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita makan bersama-sama seperti apa yang telah ditawarkan oleh Yesus pada malam itu dan sekarang ini. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan Dia kata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ini adalah darahku. Mari sama-sama kita minum. Jesus our Redeemer. Tuhan, Engkau juru selamat kami yang telah menebuskan kami daripada segala dosa. Terima kasih karena apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib sudah sempurna, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, dan dengan itu kami layak bersama-sama datang ke meja perjamuan kudus pada pagi ini dan di hari-hari yang akan datang. Waktu kami mengambilnya, kami dinasihatkan supaya mengingatkan pekerjaan Yesus, karya Yesus yang mendatangkan rekonsiliasi. Bukan senang-senang untuk didengar begitu saja, tetapi Yesus telah menanggung segala penderitaan menggantikan kami. Dan juga Engkau mengingatkan pada masa yang akan datang, Tuhan akan mengadakan satu pesta luar biasa besar lagi, di mana setiap orang yang percaya akan ada di sana pada ketika itu, mengadakan perjumpaan bersama-sama dengan Yesus sekali. Sementara itu, waktu kami masih di dunia ini, Tuhan, Engkau tetap menjadi Allah dan Tuhan kami. Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi penolong kami, dan Engkau yang menjadi Allah kami, sehingga kami tidak akan lemah dengan apa-apa keadaan situasi dunia yang ingin hanya mau mencuri, yang ingin hanya mau membunuh, yang ingin hanya mau membinasakan kami sebagai anak-anak Tuhan, ataupun tubuh Kristus yang sudah dijadikan tubuh Kristus itu, ataupun menggoyahkan kerjaan Allah di bumi. Tidak. Terima kasih karena segala ini sudah menguatkan siapa kami di dalam Yesus Kristus. Biar hari ini, biar hari esok, dan seterusnya, Engkau yang bersama kami, dan biar Engkau mendatangkan favor-Mu atas kehidupan kami, dan Engkau akan memberi kepada kami penerobosan dalam aspek 1, 2, 3 dan seterusnya dalam kehidupan kami, karena kami memiliki kuasa yang daripada
Roh Kudus-Mu, yaitu kami menjadi anak-anak dalam kerajaan Allah. Begitu kami berdoa Tuhan, supaya kami dihindari, dijauhkan daripada apa yang melanda dunia sekarang ini, yaitu penyakit coronavirus ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau lebih hebat, lebih kuat daripada nama coronavirus ini, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak gentar. Apa sekalipun pekerjaan penyakit ini yang ingin menghindari kami, yang ingin menyekat kami, yang ingin melemahkan kami, pada hari ini kami tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Karena pekerjaan rekonsiliasi itu sudah melayakkan kami menjadi warga kerajaan Allah, warga satu tubuh Kristus yang hebat, di mana Kristus sendiri adalah kepala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman dan persekutuan kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati semua. God bless you all for the rest of the days of this coming week. Hallelujah. Don't give up when you're down. Let the wondrous love of Jesus get your feet back on the ground. You can overcome your trials, dangers coming for your mind. Don't give up when you're down.